Di sebuah kerajaan yang luas, hiduplah seorang raja yang sangat kaya dan suka memerintah. Namun, ada satu masalah besar di kerajaannya. Banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Mereka kesulitan mendapatkan makanan, sementara sang raja hidup berlimpah ruah. Raja sering mendengar keluhan dari rakyatnya, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Maka, suatu hari, ia memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal cerdik dan selalu punya cara untuk mengatasi segala masalah. Raja berpikir, jika ada yang bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di kerajaan, pasti Abu Nawas. Abu Nawas, kata raja, rakyatku banyak yang miskin dan hidup sengsara. Aku ingin kamu membantu mereka, tapi aku tidak mau kehilangan sedikit pun hartaku. Bisakah kamu melakukan itu? Abu Nawas menggaruk kulit kepalanya yang tidak gatal, berpikir keras bagaimana bisa membantu rakyat tanpa menyentuh harta raja. Lalu ia tersenyum lebar. Ide cemerlang muncul di benaknya. Yang mulia raja, saya punya cara yang pasti berhasil. Tapi, saya membutuhkan satu hal, periuk emas milik kerajaan yang terkenal itu. Bolehkan saya meminjamnya? Raja heran, tapi karena penasaran dengan rencana Abu Nawas, dia setuju. Periuk emas kerajaan itu memang terkenal besar dan berkilauan, serta dijaga oleh para pengawal khusus. Abu Nawas membawanya pulang ke rumahnya dan mulai merancang rencana yang cerdik. Esok harinya, Abu Nawas mengundang seluruh rakyat miskin untuk datang ke rumahnya. Ia mengumumkan, "Wahai rakyat sekalian, aku punya kabar gembira. Aku telah menemukan cara untuk mengakhiri kemiskinan di negeri ini. Dengan periuk emas kerajaan ini, aku bisa menggandakan makanan." Rakyat yang mendengar kabar itu sangat senang. Mereka berpikir, jika Abu Nawas bisa menggandakan makanan, mereka tidak akan pernah mengalami kelaparan lagi. Maka, semua orang berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melihat keajaiban itu. Dengan wajah serius, Abu Nawas berkata, "Tapi syaratnya, semua orang harus membawa satu butir beras dan memasukkannya ke dalam periuk emas ini. Dengan cara itu, periuk ini akan melipat gandakan isinya, dan kita semua bisa makan kenyang." Rakyat miskin pun mengumpulkan butir-butir beras dari rumah mereka yang tersisa, dan dengan harapan besar, mereka memasukkannya ke dalam periuk emas. Periuk itu mulai penuh dengan butiran beras dari orang-orang yang datang. Ketika semua sudah memasukkan beras mereka, Abu Nawas menutup periuk itu rapat-rapat dan mengucapkan mantra yang terdengar misterius. Ia lalu berkata, "Kita harus menunggu semalam agar periuk ini bekerja dengan baik. Besok, kita akan buka periuk ini, dan semua akan melihat hasilnya." Malam itu, rakyat yang pulang ke rumah tidur dengan perut lapar tapi hati mereka memenuhi harapan besar. Mereka membayangkan bagaimana besok mereka akan mendapatkan makanan yang berlimpah dari periuk ajaib itu. Keesokan paginya, seluruh rakyat kembali berkumpul di rumah Abu Nawas dengan penuh semangat. Abu Nawas membuka tutup periuk itu dengan gerakan dramatis. Tetapi ketika mereka melihat isi periuk, semua orang terkejut. Bukannya beras yang berlipat ganda, periuk itu hanya berisi butiran beras yang sama seperti yang mereka masukkan. Rakyat pun mulai memprotes. "Abu Nawas, kamu menipu kami. Mana makanan yang melipat gandakannya?" Namun, dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saudara-saudaraku, lihatlah. Tidak ada satupun di antara kalian yang berusaha memasukkan lebih dari satu butir beras ke dalam periuk ini. Jika kita semua hanya memberi sedikit, bagaimana mungkin kita berharap akan mendapatkan banyak? Sebenarnya, solusi dari kemiskinan ini adalah kebersamaan dan kerelaan berbagi satu sama lain." Mendengar ucapan Abu Nawas, rakyat mulai menyadari bahwa mereka telah berbuat egois. Mereka hanya ingin mendapatkan lebih tanpa memberi.
Pelajaran itu menyadarkan mereka bahwa untuk keluar dari kemiskinan, mereka harus bekerja sama dan saling membantu. Namun, tidak semua orang terkesan dengan tindakan Abu Nawas. Berita tentang periuk emas pun sampai ke telinga raja. Dengan murka, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Apa maksudmu melakukan semua ini, Abu Nawas? Rakyatku menjadi semakin ribut dan gelisah." Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Yang mulia, ini adalah pelajaran untuk kita semua. Rakyat bisa saja dibantu, tetapi jika mereka tidak belajar untuk saling berbagi dan bekerja sama, kemiskinan mereka tidak akan pernah hilang. Dan, jika Yang Mulia menginginkan rakyat yang sejahtera, Yang Mulia harus rela memberikan sebagian dari hartanya untuk membantu mereka." Sang raja teringat mendengar kata-kata Abu Nawas. Meskipun awalnya ia merasa kejanggalan, perlahan ia mulai memahami maksud di balik perbuatan Abu Nawas. Raja pun mulai berpikir untuk lebih peduli pada rakyatnya dan membantu mereka dengan cara yang lebih nyata. Akhirnya, sang raja membagikan sebagian kekayaannya kepada rakyat, membangun bendungan dan ladang baru agar rakyat bisa cocok ditanami. Rakyat mulai bekerja sama, dan kehidupan mereka perlahan membaik. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan tenang, mengetahui bahwa ia telah memberikan pelajaran berharga kepada raja dan rakyatnya. Meskipun tindakannya terkesan kocak dan tidak masuk akal, ia tahu bahwa perubahan memerlukan sedikit kecerdikan dan banyak keberanian. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid, yang terkenal sering memberikan tantangan-tantangan aneh kepada Abu Nawas, ingin menguji kecerdikan sahabatnya sekali lagi. Sang raja menyadari bahwa Abu Nawas selalu berhasil mengatasi setiap tantangan dengan cara yang tak terduga dan mengundang tawa. Maka, sang raja berpikir keras mencari tantangan yang sulit. Akhirnya, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja Harun al-Rashid berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mempunyai sebuah tantangan untukmu. Tapi kali ini aku yakin kamu tidak akan bisa menghadapinya." Abu Nawas tersenyum dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa tantangannya, wahai Paduka?" tanyanya. Raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kamu memegang langit selama mungkin, dan kamu tidak boleh meninggalkannya sampai aku mengizinkanmu." Mendengar tantangan itu, para menteri dan pengawal istana mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka berpikir bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan tantangan yang sangat mustahil ini. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Sebaliknya, dia mengangguk dengan penuh keyakinan dan berkata, "Baiklah, Paduka, saya terima tantangan ini, dan saya akan memegang langit sesuai perintah Paduka." Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Namun ia berpikir bahwa kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak. "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana caramu melakukannya," ujar Raja. Abu Nawas pun segera meminta seutas tali yang panjang. Para menteri dan pengawal semakin heran melihat apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Lalu, Abu Nawas mengambil tali tersebut dan menuju ke halaman istana yang luas. Ia melemparkan ujung tali itu ke atas, seolah-olah ingin mengikat langit. Setelah itu, dia memegang ujung tali yang berada di bawah dan berteriak dengan lantang, "Wahai Paduka, lihatlah! Sekarang aku sedang memegang langit." Melihat tindakan Abu Nawas, Raja dan semua orang yang ada di sana pun tertawa terbahak-bahak. Sang raja lalu berkata, "Abu Nawas, kamu sungguh konyol. Tentu saja itu bukan memegang langit." Namun, Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Bukankah tadi Paduka hanya mengatakan agar saya memegang langit, tapi tidak memberitahu bagaimana caranya? Saya hanya berimprovisasi dengan cara saya sendiri." Sang raja teringat sekilas,
menyadari bahwa Abu Nawas kembali berhasil memutarbalikkan maksud dari tantangan yang diberikannya. Ia kagum tersenyum, namun tidak mau menyerah begitu saja. Baiklah, Abu Nawas. Aku akan memberikan tantangan lain. Kali ini, kamu harus menangkap angin dan membawanya. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum, kata raja dengan nada penuh tantangan. Abu Nawas mengangguk dengan tenang, seolah-olah tugas itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Baiklah, Paduka. Saya akan menangkap angin dan membawanya ke hadapan Paduka. Mohon tunggu sebentar. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas segera pergi keluar istana. Setelah beberapa saat, ia kembali membawa sebuah kantong besar. Ia menyerahkan kantong tersebut kepada raja dengan wajah serius. Raja membuka kantong itu, namun yang ditemukan hanya udara kosong. Ia pun marah dan berkata, "Apa maksudmu, Abu Nawas? Ini hanya kantong kosong. Kamu tidak membawa angin apapun." Dengan wajah tanpa dosa, Abu Nawas menjawab, "Paduka, bukankah angin tidak bisa dilihat? Saya telah menangkap angin di dalam kantong ini dan membawanya ke Paduka. Kalau Paduka tidak bisa melihatnya, itu bukan salah saya." Mendengar jawaban tersebut, Raja Harun al-Rashid tidak bisa menahan tawanya lagi. Ia pun tertawa terbahak-bahak bersama seluruh pengawal dan menteri yang ada di sana. "Kamu sungguh cerdik, Abu Nawas. Aku mengakui kehebatanmu," kata raja sambil mengokohkan kepala. Namun, Abu Nawas belum selesai. Ia masih ingin menunjukkan bahwa ia bisa menyelesaikan tantangan apapun. Abu Nawas berkata, "Paduka, bolehkah saya memberikan satu tantangan kepada Paduka sebagai balasannya?" Raja Harun al-Rashid tersenyum dan menjawab, "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan menerima tantanganmu. Katakan apa tantanganmu itu." Abu Nawas lalu berkata, "Tanganannya sederhana, Paduka. Silakan Paduka duduk di atas kursi ini dan jangan tertawa selama saya melakukan sesuatu." Sang raja pun menyanggupi. Ia duduk di atas kursi, sementara Abu Nawas mulai berdiri di hadapannya dengan ekspresi serius. Semua orang menunggu dengan tegang apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Tiba-tiba, Abu Nawas mulai menari-nari dengan gerakan yang sangat aneh dan lucu. Ia berputar-putar, melompat-lompat, dan mengeluarkan suara-suara aneh. Para menteri dan pengawal sudah tidak tahan menahan tawa melihat kelakuan Abu Nawas yang konyol itu, namun raja tetap berusaha menahan tawanya. Tetapi, pada akhirnya, raja tidak bisa lagi menahan tawanya. Suara tawanya meledak, menggema di seluruh istana. "Baiklah, Abu Nawas, kamu berhasil membuatku tertawa. Kamu sungguh-sungguh tidak ada tandingannya dalam hal kelucuan," kata raja sambil terengah-engah. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Itu tandanya saya bebas dari semua hukuman, Paduka. Terima kasih atas tantangannya, dan saya harap Paduka tidak keberatan jika saya pulang sekarang." Raja mengangguk sambil tertawa. "Pergilah, Abu Nawas. Dan omong-omong, aku akan selalu mencari cara baru untuk menguji kecerdikanmu." Sejak saat itu, kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas terus dikenang oleh banyak orang, dan Raja Harun al-Rashid pun semakin mengagumi sahabatnya yang tak pernah kehabisan akal ini.